Pembicara Netpi kita kali ini adalah seorang insinyur teknik sipil yang sempat menjadi pedagang kaki lima, yaitu berjualan cendol dan jus, di samping juga menjadi seorang kontraktor. Usaha tersebut dijalaninya cukup lama hingga akhirnya beliau berkenalan dengan bisnis MLM. Pada awalnya beliau diundang ke Cina dan Rusia oleh Tienz, meskipun beliau belum bergabung dalam bisnis ini. Dan sampai akhirnya beliau memutuskan untuk bergabung dan menjalankan bisnis ini dengan kesederhanaannya karena Tienz baru saja beroperasi di Indonesia. Namun dengan kegigihannya dalam waktu 1,5 tahun, beliau berhasil mendapatkan reward luxury car yang kemudian disusul dengan yacht, plane, dan villa. Jaringan beliau juga tersebar di seluruh dunia dan mencapai lebih dari 4 juta distributor. Sekarang, beliau tidak hanya dikenal sebagai leader Tienz. Beliau juga adalah seorang pembicara internasional di beberapa negara di seluruh dunia. Mari kita belajar dari Agus Trilaksono. Good is not enough when better is possible. Baik saja tidak cukup ketika lebih baik memungkinkan. Saya tidak tahu apakah Anda mau hanya baik-baik saja atau Anda semuanya pingin jauh lebih baik. Nah, kalau jauh lebih baik biasanya orang yang jauh lebih baik pasti kalau dia kurang begitu sukses, dia pengen sukses. Nah, salah satu syarat daripada orang yang sukses adalah orang itu harus punya semangat terlebih dahulu. Dia harus melakukan sesuatu dengan antusiasme. Do enthusiastic. Oke, kalau ada orang yang mengatakan apa kabar, biasanya dia menjawabnya dengan semangat yang luar biasa. Oke, saya mau tanya pada Anda, apa kabar semuanya pada Anda? Luar biasa. Dengarnya jadi enak. Oke, tepuk tangan yang meriah untuk Anda semuanya. Baik, terima kasih. Dan Bapak dan Ibu sekalian, siapa di antara Anda yang tadi baru saja pertama kali ikut dalam pertemuan seperti ini? Wow, luar biasa. Siapa di antara yang baru saja join di dalam bisnis ini? Yang baru join, yang baru bergabung kurang lebih sekitar 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, ada nggak? Wah, luar biasa. Ada hal-hal yang menarik yang saya akan ungkapkan pada Anda. Banyak pertanyaan-pertanyaan begitu saya menemukan orang-orang yang pertama kali join di bisnis ini. Mereka punya satu alasan-alasan. Ya, banyak sekali alasannya dan beragam alasannya, tapi kurang lebih alasannya sama. Yang pertama adalah, apakah worth it saya menjalankan bisnis ini? Apakah betul-betul saya perlu menjalankan usaha ini? Yang kedua lagi, kalau seandainya saya memang betul-betul mau menjalankan usaha ini, apakah saya punya latar belakang sebagai seorang marketing? Apakah saya betul-betul bisa menjalankan usaha ini? Itu adalah pertanyaan-pertanyaan umum yang sering saya dengarkan pada saat mereka mengambil keputusan untuk join di usaha ini. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, Anda nggak usah khawatir. Di usaha ini, banyak sekali orang yang punya latar belakang, bahkan mungkin latar belakang pendidikannya dalam kategorinya sudah nggak ada potensi, menurut orang nggak ada potensi untuk bisa sukses di usaha ini. Apalagi kalau kita berbicara mengenai uang yang 10 juta, 15 juta, 20 juta per bulan. Ya, bahkan yang 100 juta, 200 juta per bulan. Dengan latar belakang yang mereka pendidikannya rendah. Bahkan kemarin saya di satu tempat ada 2 orang ibu yang sudah bintang 6 kalau nggak salah. Salah satunya, mereka buta huruf. Saya juga heran. Banyak orang yang tidak buta huruf, untuk naik ke peringkat bintang 6 mereka sulit. Tapi saya menemukan 2 orang buta huruf, yang satu bintang 5, yang satu bintang 6. Tapi dia punya memori di otaknya bagus. Jadi dia hafal nomor ID-nya, hafal. Kapan dia masuknya, hafal. Produknya hafal, semua harga produk dia hafal semua. Hebat ya. Di usaha ini sebetulnya bagi orang-orang baru, Anda nggak usah khawatir. Anda nggak punya pengalaman pun tidak apa-apa. Yang paling penting adalah Anda menjadi pembelajar yang baik. Anda menjadi seorang yang nurut, kata orang-orang Jawa. Penurut ini kadang-kadang jauh lebih bisa hebat dibandingkan orang-orang yang sok pandai. Kita sudah ada satu tuntunan di sini, ada yang namanya ada 7 langkah sukses. Sudah jelas bahwa 7 langkah sukses ini kalau Anda mau melakukannya dengan benar, 7 langkah sukses ini akan mengguide Anda yang tidak punya pengalaman, Anda yang tidak ada pendidikan yang tinggi pun, Anda juga akan dimudahkan dengan 7 langkah sukses. Nah, setelah Anda sudah mengetahui bagaimana cara menjalankan usaha ini, teknisnya adalah Anda menjalankan 7 langkah sukses. Nah, kenapa ada pertemuan yang namanya CM? Pertemuan CM ini memang khusus bagi orang-orang spesial. Untuk orang-orang yang inti, orang-orang yang mempunyai kebiasaan-kebiasaan orang-orang inti, yaitu 7 kebiasaan. Orang-orang inilah yang nantinya akan bisa hadir di pertemuan seperti ini. Nah, oleh karena itu orang-orang yang hadir di pertemuan seperti ini biasanya adalah orang-orang yang punya semangat yang lebih.
Mereka sudah menentukan pilihannya. Saya ingin menjadi orang-orang inti. Nah, orang-orang inti tersebut adalah orang-orang yang menjalankan 7 kebiasaan-kebiasaan orang-orang yang nantinya akan sukses. Salah satunya adalah Anda hadir di sebuah pertemuan. Saya hanya akan memberikan sebuah kesimpulan bahwa pertemuan apa yang paling penting. Pertemuan yang paling penting adalah pertemuan yang tidak Anda hadiri. Karena justru di pertemuan ini Anda kehilangan sesuatu yang seharusnya Anda hadir di situ. Makanya pertemuan yang paling penting adalah pertemuan yang tidak Anda hadiri. Oleh karena itu jangan sampai Anda melewatkan satu pertemuan pun di usaha ini. Bisnis ini sama kok sebetulnya. Asal Anda rajin. Bagi Anda yang sudah bekerja pun juga sama. Anda melakukan pekerjaan Anda setiap hari. Dalam 1 minggu 5 hari atau 6 hari. Dalam 1 bulan juga pasti 4 minggu. Tidak kadang-kadang masuk, kadang-kadang absen. Ya. Tidak 1 minggu cuma 2 hari. Tapi kalau Anda melakukan setiap hari, 1 bulan pasti bonus yang diberikan kepada Anda oleh bos Anda yaitu berupa gaji. Bahkan mungkin uang lembur akan memberikan tambahan penghasilan untuk Anda. Nah, di usaha ini juga sama. Pertemuan itu adalah tempat di mana kita bekerja. Kita belajar, dimanapun Anda berada, itu adalah tempat di mana kita bekerja. Dan pada saat pembelajaran yaitu di sebuah pertemuan. Seperti ini pertemuannya. Nah, kalau Anda memutuskan menjadi orang-orang yang inti, Anda harus hadir. Atau memutuskan Anda menjadi seorang core producer. Seorang inti di dalam usaha ini. Nah, kami para orang-orang yang mempunyai peringkat-peringkat tinggi, kami hanya mau concern kepada orang-orang yang memang mau betul-betul serius. Buat apa kita membuang waktu kita untuk orang-orang yang tidak serius? Buat apa? Hanya capek-capek hati. Kita sudah bicara panjang lebar, akhirnya orang tersebut tidak serius. Nah, klasifikasi orang yang serius dan tidak serius adalah dibuatlah satu yang namanya adalah kualifikasi. Yaitu namanya adalah orang-orang yang mempunyai peringkat bintang 3 yang sudah melakukan 8 kali presentasi, Anda boleh hadir di pertemuan seperti ini. Tapi kalau Anda ingin menjadi seorang core producer, ada beberapa di antaranya yang Anda harus pelajari. Itulah awal mula seseorang itu bisa menaiki jenjang peringkat dengan cepat, yaitu dengan PBO. PBO adalah parameter bisnis yang dibuat oleh sekolah bisnis yaitu One Vision. Ada strateginya di situ, ada rahasianya di situ. Karena setiap reward yang diberikan oleh Tiens, apabila kita ikuti PBO daripada One Vision, pasti kita akan dapat. Entah itu reward berupa success trip, entah itu reward berupa motorcycle, entah itu reward berupa glory trip, atau mungkin reward berupa mobil niaga. Kalau Anda sebagai seorang yang betul-betul serius mengikuti PBO, Anda pasti tidak akan pernah bisa terlewat reward-reward tersebut karena sudah dihitung. Nah, itu hebatnya. Nah, kami hanya mau concern kepada orang-orang yang serius. Kami hanya concern kepada orang-orang seperti Anda yang mau hadir di pertemuan seperti ini. Di pertemuan yang seperti ini sebetulnya adalah ilmu-ilmu yang bisa Anda dapatkan, yang dimana di luar sana Anda tidak akan bisa dapatkan. Yaitu di pekerjaan Anda yang sebelumnya mungkin Anda nggak pernah mendapatkan. 7 kebiasaan dari orang-orang yang ingin sukses dan memutuskan dirinya untuk sukses adalah good team player. Good team player diantaranya adalah 3 prinsip dasar. Apa sih 3 prinsip dasar? Kenapa sih 3 prinsip dasar itu penting di dalam bisnis ini? Mengapa sih 3 prinsip dasar itu begitu penting dalam usaha atau bisnis network marketing? Jawabannya karena 3 prinsip dasar merupakan soul, merupakan jiwa di dalam usaha ini. Ketika kita kehilangan jiwa kita, berarti kita sudah tidak ada passion lagi, kita nggak ada hasrat lagi, kita nggak ada semangat lagi menjalankan usaha ini. Ada rasa kemalasan, gairah kita akan menurun. Pada saat gairah kita menurun, berarti omset kita atau momentum kita di bisnis ini akan menurun. Bisnis ini soulnya bukan hanya sekedar Anda mendapatkan uang yang banyak. Bukan hanya sekedar Anda mempunyai satu peringkat tinggi. Tapi kalau sebuah pertemuan tidak ada soulnya, nggak ada orang yang mau hadir di pertemuan. Tapi begitu pertemuan ada soulnya, ada jiwanya, setiap orang merasa dia kehilangan sesuatu apabila dia tidak datang di pertemuan. Ini soulnya. Kita akan buat
di pertemuan-pertemuan berikutnya. Dan Anda bersama dengan grup Anda akan membuat di pertemuan-pertemuan berikutnya penuh dengan jiwa yang luar biasa. Mari kita akan bahas mengenai di sini. Orang akan malas menjalankannya apabila yang dijalankannya itu tidak ada yang bisa dibanggakan. Tidak ada satu nilai-nilai yang diperjuangkan. Mari kita akan bahas lagi. Hafal dan mengerti 3 prinsip dasar bukanlah jaminan bahwa Anda sudah memahami. Karena banyak orang yang sudah mengerti tentang 3 prinsip dasar, mengerti tentang edifikasi, mengerti tentang konsultasi, dan mengerti tentang no cross-lining. Tetapi pertanyaannya adalah apakah Anda memahami dan menjiwai tentang 3 prinsip dasar ini? Network marketing atau multi-level marketing adalah sebuah bisnis yang tujuannya adalah membangun aset yang nantinya akan bisa memberikan passive income. Tentu saja passive income yang makin lama makin membesar. Tujuan kita seperti itu. Jadi kalau kita join di bisnis ini, kita hanya mendapatkan penghasilan, tapi penghasilan yang kita dapatkan bukan penghasilan yang eksponensial, bukan passive income, berarti ada yang salah. Dan tentu saja untuk membuat hal tersebut, asetnya harus sehat dan berkembang. Aset yang sehat dan berkembang, aset yang punya jiwa. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena aset di dalam bisnis ini adalah manusia. Manusia adalah makhluk yang istimewa. Di dalam keistimewaannya yang paling diperlukan oleh manusia adalah penghargaan. Kenapa sih banyak orang yang suka di bisnis ini? Begitu mereka sudah mulai mencintai bisnis ini, termasuk saya mencintai bisnis ini karena diantaranya adalah di sini adalah penghargaannya. Ketika kita punya prestasi di pekerjaan kita, di konvensional bisnis, menjadi seorang karyawan, bos hanya mengatakan, thank you, good job. Only that. Hanya itu saja. Tapi ketika kita menjalankan usaha ini, kita naik ke atas panggung, sekecil apapun prestasi kita, kita diberikan penghargaan. Minimal kita diberikan naik ke atas panggung. Apalagi kalau Anda sudah mempunyai satu penghargaan yang luar biasa, terus ada kawan-kawan Anda yang di sana nonton, Anda naik ke atas panggung, yang dulu Anda sering dilecehkan, begitu Anda naik ke atas panggung, Anda sudah nggak usah ngomong, Anda senyum aja, Anda sudah tahu kok, bahwa ada rasa kebanggaan di sini dilihat orang-orang. Betul nggak sih? Tapi ketika penghargaan sudah mulai menghilang di bisnis ini, artinya bahwa ada sesuatu yang salah. Jiwa di dalam bisnis sudah mulai hilang. Ketika penghargaan sudah tidak ada lagi, ketika rasa respect sudah tidak ada lagi, ketika etika sopan santun di dalam usaha ini sudah tidak ada lagi, bisnis ini akan kehilangan jiwa. Orang akan malas datang ke pertemuan. Tapi ketika bisnis ini sudah punya jiwa, mereka enjoy, mereka akan menjadi kangen untuk datang di pertemuan. Ini Bapak dan Ibu sekalian. Ini 3 prinsip dasar. Jadi 3 prinsip dasar bukan hanya dihafal saja. Apa itu edifikasi? Hanya di bibir saja, tidak dengan hati. Bapak dan Ibu sekalian, bagaimana membuat para pelaku di usaha ini merasakan kebahagiaan, merasakan ada kebanggaan, merasa dihargai, dan sehingga suatu ketika dia akan termotivasi. Mereka akan menjalankan dengan senang hati apabila mereka termotivasi. Siap berjuang untuk mencapai sebuah tujuan, merasakan bahwa usaha ini bukan hanya sekedar mencari uang. Ingat Bapak Ibu sekalian, mencari uang bukan hanya di usaha ini Anda dapatkan, di tempat lain banyak. Tapi di sini bukan kita titik beratkan pada mencari uang. Tidak hanya mendapatkan hasil secara material, tetapi juga membangun sebuah komunitas, komunitas yang positif. Disinilah kita bersama-sama meningkatkan leadership kita, kepemimpinan kita. Jadi kepemimpinan itu bukan tergantung dengan apakah kamu punya titel yang hebat di kananmu dan di depanmu. Bukan karena kamu lulusan dari universitas berderet di dalam negeri dan di luar negeri. Bukan. Ada sebuah kata-kata menarik saya dapatkan dari seorang ustadz. Ustadznya dari luar sana. Dia mengatakan, the highest of the leadership is come from how good your relationship you to others. Jadi kepemimpinan yang tertinggi adalah dilihat daripada seberapa bagus hubungan kamu dengan orang-orang lain. Saya langsung mengatakan, wow,
Ternyata bahwa sejak zaman dulu sudah ada satu ilmu mengenai leadership, yaitu adalah hubungan. Nah, ketika kita sudah merusak hubungan kita dengan orang-orang lain, sudah tidak ada yang namanya leadership lagi. Bapak dan Ibu sekalian, meningkatkan leadership secara bersama-sama. Bukan karena engkau punya pendidikan tinggi, bukan. Tapi karena kebaikan kamu, tutur katamu, etikamu, kesopanan kamu. Kamu juga punya empati. Bapak dan Ibu sekalian, luar biasanya adalah membuat para pelaku di bisnis ini memiliki sense of belonging. Rasa memiliki. Dia mempunyai sense of belonging. Jadi rasa memiliki bahwa pertemuan ini adalah milik Anda, bukan milik saya. Bukan milik daripada upline Anda, bukan. Bahwa pertemuan ini adalah milik kita semua. Anda yang baru join juga, Anda masuk dalam sebuah pertemuan, Anda juga harus merasa memiliki bahwa pertemuan ini adalah pertemuan Anda. Oleh karena itu, tolonglah kita harus jaga. Di dalam pertemuan ini kita harus jaga. Oh, kalau gitu, kalau pertemuan kita, kalau saya melakukan sesuatu yang jelek di pertemuan ini, berarti saya akan merusak. Contohnya, handphone gua tiba-tiba bunyi, duing. Paham nggak Bapak dan Ibu sekalian? Ini berarti kita belum merasakan bahwa ini pertemuan milik kita, betul nggak? Atau misalnya Anda di luar sana ngobrol dengan teman yang lain, ngobrol sehingga mengganggu yang lain. Berarti kita masih belum merasa bahwa pertemuan ini adalah milik kita. Ini pertemuan orang lain, bukan Bapak dan Ibu sekalian. Ini adalah pertemuan Anda. Karena disinilah nantinya adalah tempat di mana Anda mengundang orang-orang untuk datang di pertemuan seperti ini. Kalau pertemuan ini jelek, kalau pertemuan ini nggak nyaman, ya berarti orang yang Anda undang akan merasa nggak nyaman. Mari kita menjaga. Kalau kita memiliki sense of belonging, kita mempunyai rasa memiliki di dalam pertemuan ini, berarti kita akan sama-sama menjaga di pertemuan ini, Bapak dan Ibu sekalian. Nah, para pelaku di usaha ini merasa ikut memiliki, yaitu sense of belonging, dan menjaganya. Apabila ada kesalahan, ya kita harus belajar. Dan yang lebih penting adalah kepedulian kita terhadap komunitas sangatlah diperlukan di dalam hal ini. Jadi pertanyaannya adalah, Anda peduli nggak sih? Ada pertemuan di sini, kita peduli nggak? Kita nggak bisa ngucapin Bapak dan Ibu sekalian. Karena bagi saya janji dengan kata-kata itu bukan sebuah janji, tapi adalah apa yang kita lakukan dalam keseharian kita. Kalau kita mau merasa kita datangnya tepat waktu, kita mau pertemuan ini tidak molor, selalu on time, ya kita harus datang tepat waktu. Kita harus segera masuk ke dalam ruangan, bukan ngobrol di luar sana. Itu berarti kita ikut memiliki. Nah Bapak dan Ibu sekalian, hal-hal yang seperti ini yang harus kita mulai tingkatkan mulai daripada hari ini. Supaya nantinya di setiap pertemuan itu ada rohnya, ada jiwanya. Orang akan senang datang di pertemuan. Nah Bapak dan Ibu sekalian, seperti kata orang-orang bijak, manusia itu sama misteriusnya dengan alam. Tetapi ketika engkau bisa menggenggam hatinya, maka dia akan mengikutimu. Ini sebuah kata-kata yang menarik yang diberikan kepada Soekarno pada saat itu oleh Dr. Cipto Mangunkusumo. Sebuah pesan bagi para pemimpin di dalam bisnis network marketing atau dimanapun Anda berada. Karena di dalam bisnis network marketing ada sebuah hal yang menarik adalah leadership driving business. Leadership yang mengendalikan usaha ini. Ketika kita sudah tidak mempunyai leadership kita, atau leadership kita sudah mulai menurun, bisnis kita akan hancur. Nah Bapak dan Ibu sekalian, dalam sebuah komunitas yang positif selalu berkembang, komunitas itu perlu jiwa supaya ada warna, ada sebuah kehidupan, ada semangatnya, tidak hambar. Sehingga tidak akan terjadi kebosanan setiap ada pertemuan. Jiwa dalam komunitas ini ada 3, yaitu yang dinamakan dengan edifikasi, konsultasi, dan no cross-lining. Saya akan jelaskan nanti. Edifikasi yang berasal dari kata edify, edified yang artinya adalah memperbaiki, dalam hal ini adalah memperbaiki pendidikan. Edifying yang dalam artian adalah sesuatu yang membawa atau mendatangkan perbaikan. Oleh karena itu, edifikasi adalah sesuatu yang apabila kita lakukan akan membawa atau mendatangkan perbaikan. Apakah itu berupa kata-kata, sikap atau tindakan yang kita lakukan akan membawa efek positif menuju ke arah yang lebih baik. Edifikasi bisa juga berarti promosi. Edifikasi bisa berarti respect atau rasa hormat.
Siapa yang harus kita edifikasi? Yang kita harus edifikasi di dalam bisnis ini adalah upline. Jangan melihat dia mempunyai sebuah kekurangan. Berikan ruang kepada dia. Mungkin dia nggak berpendidikan tinggi. Mungkin dia tidak sehebat Anda. Mungkin tidak sepandai Anda. Tetapi upline adalah orang yang mempunyai jasa mengenalkan Anda ke dalam bisnis ini. Upline. Dalam setiap apapun, kita harus memberikan respect kepada upline. Pada downline, ucapan terima kasih kepada downline, itu akan membuat sebuah kebanggaan Bapak dan Ibu sekalian. Karena kita di dalam usaha ini, kita nggak bisa berdiri sendiri. Ucapan hanya sekedar ucapan terima kasih aja kepada downline. Terima kasih ya kepada downline saya, kepada tim saya yang begitu luar biasa menyebut saya. Mereka akan berteriak, mereka akan memberikan semangat kepada kita. Hanya kata-kata ucapan. Apalagi kalau kita sudah mempunyai peringkat tinggi dan kita hafal satu orang yang namanya ketika pertemuan, saya masih ingat dengan kamu, Amir, apa kabar? Apa kata dia? Gila Pak Agus masih ingat saya, Amir. Keren nggak? Keren Bapak dan Ibu sekalian. Jadi berusahalah kita untuk mengingat satu orang, dua orang. Kita hanya menyebut namanya. Anda bisa bayangin Bapak dan Ibu sekalian, kalau suatu ketika siapa namanya adik? Lovita, begitu pas datang di sini ketemu, Anda ketemu dengan Mr. Lee Jin Yuan, saya masih ingat kamu Lovita, Mas biar Lovita, betul nggak? Kira-kira perasaan kamu disebut oleh Mr. Lee Jin Yuan kira-kira gimana? Wow, Lee Jin Yuan ingat saya, wow, betul nggak? Hebat nggak pengaruhnya Bapak Ibu semuanya? Hanya penyebutan sebuah nama dari orang yang punya peringkat tinggi. Oleh karena itu begitu Anda mempunyai satu peringkat tinggi, jangan merasa bahwa Anda ada di awang-awang. Bahwa Anda peringkat tinggi juga karena kerja daripada tim kita. Oleh karena itu kita juga harus memberikan juga ucapan terima kasih setidaknya kepada downline kita. Ucapan terima kasih pada crossline. Crossline itu adalah batu asahan. Berikan ucapan-ucapan yang merupakan sebuah respect karena prestasi dia. Hanya respect saja. Tapi adalah memberikan respect yang wajar. Dan kita juga harus mengedifikasi yang namanya perusahaan. Termasuk diantaranya adalah Mr. Lee Jin Yuan, pemilik daripada perusahaan. Juga termasuk diantaranya adalah para orang-orang yang menjalankan perusahaan tersebut. Kalau di Indonesia ada branch manager, ada CEO Aspa, ada karyawan-karyawan. Bagaimana rasa respect kita kepada mereka-mereka? Karena mereka membantu kita untuk sukses. Mereka menyediakan produk, mereka juga memang digaji. Tapi mereka adalah orang yang bekerja untuk kita sebetulnya. Kalau nggak ada mereka bekerja, kira-kira Anda bisa dapatkan produk nggak? Mari kita jaga sama-sama tutur kata kita. Dengan kata-kata yang sopan kalau kita ketemu dengan mereka-mereka. Bapak dan Ibu sekalian, ini penting. Produk, kita harus mempromosikan produk. Suatu saat Bapak dan Ibu sekalian, Anda akan ketemu dengan seseorang yang menanyakan tentang produk ini secara detail. Kita sih mula-mula bisa aja menjual produk dengan hanya yakin saja kita bisa menjual produk. Tapi selanjutnya kita harus mulai belajar. Produk ini untuk apa, produk ini untuk apa. Suatu ketika bukan hanya karena untuk customer, bukan hanya untuk orang lain. Tapi ketika Anda sudah menjadi seorang pemimpin, ada grup-grup Anda, entah kamu bintang 5, entah kalian bintang 6, atau entah kalian bintang 7. Suatu ketika Anda akan ditanyakan atau ada orang yang menanyakan kepada Anda, grup Anda. Setidaknya Anda bisa menjawab. Nanti akan saya bahas. Support system. Yang harus kita edifikasi adalah support system. Bahwa kita hebat di sini bukan karena saya orangnya hebat, tapi karena memang support system kita yang luar biasa. Dan support system adalah milik kita. Punyalah empati pada mereka. Punyalah kepedulian kita kepada support system. Dengan cara ya kita membeli produk-produk yang dihasilkan oleh support system kita. Ya kita netpi kalau memang itu netpi yang bagus. Kita berikan masukan-masukan kalau misalnya ada beberapa hal yang kurang di dalam support system kita. Bapak dan Ibu sekalian, ini adalah bisnis milik kita bersama. Produk-produk yang diberikan oleh TNC pada kita adalah komoditas yang kita jalankan untuk mendapatkan penghasilan. Ini komoditasnya. Termasuk adalah produk-produk daripada One Vision adalah satu komoditas untuk pembelajaran kita, meningkatkan kemampuan kita, skill kita.
Apa saja yang perlu kita edifikasi? Tentu saja kita harus mengedifikasi perusahaan. Kita harus respect juga terhadap pemilik perusahaan, produk-produk dengan cara kita menjadi pengguna produk. Itu salah satu respect kita kepada perusahaan. Bagaimana Anda bisa menjual produk kalau Anda nggak punya pengalaman pribadi tentang produk? Kita nggak ada punya keyakinan kalau kita nggak pernah pakai produknya. Setidaknya Anda bisa melihat pasta gigi apa yang Anda pakai di rumah. Ini adalah salah satu cara respect kita kepada perusahaan, Bapak dan Ibu sekalian. Jadi bisnis ini uniknya adalah kita adalah masing-masing memiliki yang dinamakan sense of belonging, yaitu rasa memiliki kepada usaha ini. Usaha ini bukan milik upline Anda. Jadi suatu ketika begitu upline Anda sudah tidak ada di bisnis ini, apakah Anda langsung mati di bisnis ini? Tidak. Ini bisnis milik kita. Respect kepada upline bukan hanya dengan kata-kata saja, tapi dengan tindakan. Contoh Bapak dan Ibu sekalian. Di atas panggung Anda berterima kasih pada upline Anda, mengatakan luar biasa, upline saya luar biasa. Tapi lakukan juga dengan tindakan. Misalnya pada saat upline Anda yang punya peringkat tinggi datang, ya tunjukkan, perlu dibawakan tasnya nggak? Kadang-kadang mereka lupa. Mereka merasa bahwa nggak perlu respect kepada upline-upline-nya lagi. Banyak yang seperti itu, banyak. Coba, respect juga tidak menggunakan kata lu dan gua gitu loh. Lu gimana sih? Nggak pantas, Pak. Gimana lu ikut ke Spanyol nggak? Nggak boleh begitu, Pak. Tapi kalau saya duduk berdua dengan dia, nggak ada orang lain, gue tanya, gimana lu mau datang ke Spanyol? Biasanya begitu. Hati-hati. Kadang-kadang kita nggak sadar. Karena sekarang ini mulai banyak orang-orang yang punya peringkat tinggi dan masih muda-muda. Kadang-kadang mereka terbawa dengan perkataan lu, gua. Mulailah dengan peringkat-peringkat di bintang 5, bintang 6. Anda sudah mulai membahasakan dengan bahasa halus. Perkara kalau nanti Anda sudah sendirian berdua, ya ngomong lu gua nggak apa-apa. Tapi jangan di depan grup dong kita ngomong lu gua. Meskipun di keseharian Anda dengan upline atau downline memakai bahasa gaul tersebut, tapi untuk menjadi contoh dalam memberi respect di depan para downline atau grup kita, sebaiknya kita memakai kata-kata bapak, pak, bu atau ibu. Kalau masih muda ya panggil mbak. Kan respect. Menunjukkan sikap hormat pada upline, yaitu dengan cara bukan hanya sekedar kata-kata, tapi menawarkan bantuan. Mau dibawakan tasnya nggak? Oh nggak, biasa makasih. Jadi kalau ada upline pas datang kita respect. Ini adalah bentuk di mana ini adalah sebuah penghargaan Bapak Ibu sekalian. Sehingga kalau Anda mempunyai peringkat tinggi, Anda datang di pertemuan, Anda datang itu rasanya nyaman banget gitu loh. Duduk sini saya pindah ke sana. Rasanya enak nggak? Ini loh yang dinamakan dengan soul-nya di bisnis ini. Respect terhadap upline tidak akan mengecilkan Anda. Banyak orang yang berpikir kalau Anda sudah mempunyai peringkat tinggi, Anda menyebut upline-nya atau edifikasi upline itu akan mengecilkan Anda. Enggak. Anda yang bintang 6 menyebutkan upline Anda bintang 7. Anda seorang pengusaha misalnya bintang 6, Anda menyebutkan upline Anda bintang 7 dan Anda menunjukkan respect. Oh iya, silakan. Ini Bapak saya kenalkan nih upline saya bintang 7. Meskipun upline ini tukang pijet sekalipun, ini tidak akan mengecilkan Anda yang seorang pengusaha besar di luar sana. Bukan itu, Pak. Jadi respect pada upline itu bukan antas mengecilkan diri Anda, tapi justru membuat adalah mengangkat Anda. Ini orang kok humble. Ini orang kok rendah hati banget. Jadi banyak orang yang berpikir kalau kita mengedifikasi upline, kita respect, kita hormat pada upline kita, itu mengecilkan kita. Enggak Bapak dan Ibu sekalian. Respect pada upline dengan ucapan terima kasih yang tulus pada upline merupakan bentuk penghargaan juga. Ucapan terima kasih pada downline, pada grup juga memberikan pengaruh kekuatan dan motivasi untuk para downline kita. Saya tadi sudah bahas bahwa edifikasi yang kita berikan pada cross-line yang mempunyai prestasi dalam bentuk respect kita kepada komunitas kita. Jadi kalau di dalam komunitas, siapapun di dalam komunitas mungkin ada di antara mereka adalah cross-line kita. Kalau dia mempunyai prestasi ya layak dong kalau kita berikan penghargaan kepada mereka-mereka. Crossline itu juga mempunyai visi dan misi yang sama kepada kita. Makanya mereka bersama-sama dalam sebuah komunitas. Komunitas One Vision. Komunitas daripada Tien yang di dalam support system One Vision. Ini komunitas Bapak dan Ibu sekalian ya. Seharusnya kita memberikan dalam batas pewajaran. Ingat kata-kata bijak dalam sebuah peperangan. Apabila Anda ingin kemenangan, kita harus punya prinsip we stand alone together. We stand alone together.
Belajarlah Anda menjadi orang yang mandiri, tetapi bersama-sama dengan orang mandiri-mandiri yang lain menuju ke sebuah satu tujuan yang sama. We stand alone together. Edifikasi perusahaan, mempromosikan perusahaan adalah salah satu cara mengedifikasi perusahaan. Dan kita harus respect juga kepada pemilik perusahaan, termasuk produk-produk dengan cara kita mengkonsumsi produk. Atau user 100%, pengguna 100% produk kita. Respect kepada sekolah bisnis kita yaitu One Vision, dengan selalu mempromosikan pertemuan-pertemuan One Vision dan alat bantu lainnya. Jadi setiap saat, dimanapun Anda berada, saat dimanapun Anda impact, kalau memang ada kesempatan Anda bisa mempromosikan, promosikan. Entah itu NetBee, entah itu produk-produk daripada One Vision, itu selalu harus ada. Promosikan tentang produk-produk dimanapun Anda. Pada saat Anda impact pun juga. Yang diperlukan adalah Anda mempromosikan. Akibat daripada produk yang saya konsumsi, sekarang kesehatan saya sudah mulai membaik. Selalu begitu. Akibat dari selalu berlangganan NetBee, grup saya yang sempat mau rontok, akhirnya saya suruh langganan NetBee, mereka akhirnya kembali lagi. NetBee daripada Bapak A, Bapak B, ada NetBee-nya. Semua Anda sebutkan satu persatu NetBee-nya. Ini promosi, Pak. Bagaimana kita mengedifikasi pertemuan? Baik dan buruknya pertemuan adalah tergantung daripada tim yang ada. Setiap pertemuan kita harus ikut merasa memiliki. Ya, ingat Bapak Ibu sekalian, sense of belonging. Bapak Ibu sekalian, good team player adalah Anda harus datang lebih awal, pulang paling akhir. Dan Anda seorang distributor adalah tuan rumah, bukan tamu. Anda adalah pelayan, bukan orang yang dilayani. Saya jelaskan pada Anda. Di sebuah pertemuan yang namanya Open Plan Presentation atau OP, tamu kita adalah undangan kita. Bukan Anda tamunya, tapi undangan kita adalah orang-orang yang kita undang. Itu adalah tamu kita. Siapapun Anda. Apakah Anda peringkat bintang 3, bintang 4, bintang 5, bintang 6, Anda adalah tuan rumah, bukan tamu. Jadi perlakukanlah tamu kita dengan istimewa. Sama ketika kita mempunyai hajat, yaitu kita ada hajatan kemanten atau pernikahan. Tuan rumahnya pasti akan duduk di depan, betul nggak? Dia ada tim playernya di depan yang berbaris di depan. Dan setiap tamu yang datang kita akan persilakan, silakan Pak duduk, silakan Pak duduk. Itulah yang harus kita lakukan. Jadi Anda bukan tamu. Kita semua adalah tuan rumah. Kita harus menjadi good team player. Datang lebih awal dan pulang paling akhir. Dress code, baju, itu juga diantaranya adalah edifikasi pertemuan Bapak dan Ibu sekalian. Memakai baju yang pantas, ini akan mengangkat pertemuan ini menjadi pertemuan yang baik. Tapi kalau baju kita seadanya, apalagi pakai sandal, dan Anda seorang distributor, ini akan membuat pertemuan yang seharusnya bisa ngundang orang-orang bagus menjadi orang-orang yang datang pakai sandal semua. Tapi kalau Anda rapi, mungkin sekali dua kali orang yang datang nggak rapi nggak enak. Tapi begitu Anda sudah mulai rapi semua, yang datang pasti akan segan sendiri. Kita sih nggak negor, tapi yang datang akan segan sendiri, betul nggak? Masa tamu kita akan usir kalau dia pakai Pak, mohon maaf Pak, pakai sandal Pak, out kan nggak mungkin. Tapi kalau dia melihat kita pakai pakaian rapi, dia pakai pakaian yang tidak rapi, segan nggak dia? Oh nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa, nanti kalau datang lagi aja diperbaiki. Pak kan masih ngomong gitu, nggak apa-apa Pak, sekarang Bapak pulang pakai sepatu Pak balik sini lagi, kan nggak mungkin begitu, betul kan? Ya kita kan ngomong, oh nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa, ya nggak apa-apa. Memang biasanya kami kalau datang di pertemuan datang seperti ini, aduh maaf Pak nggak enak ya, nggak apa-apa, sudahlah nggak apa-apa. Besok lagi kan ada pertemuan lagi Bapak pakai yang nanti kita pakai yang bagusan lagi Pak. Kan pasti begitu, betul nggak? Komunitas ini harus menjadi komunitas yang baik Bapak Ibu sekalian. Tidak merokok di depan reception, bahkan di sekitar area pertemuan. Tidak berdiri mengobrol dengan suara keras. Saya masih sering melihat orang-orang di luar sana, begitu pertemuan sudah mau mulai, dia masih ngobrol di luar sana. Pakai ngomongnya keras.
ketawa-ketawa lagi. Ini adalah bentuk kita untuk mengedifikasi pertemuan Bapak Ibu sekalian. Jadi pembelajar mempersilahkan para undangan hadir untuk segera memasuki ruangan. Atau Anda sendiri segera masuk, jangan nunggu orang-orang. Oh masih sepi Pak di dalam. Ya kalau nggak ada yang masuk ya sepi terus. Harus ada orang yang memulai masuk dulu, betul nggak? Sehingga akan ramai, betul nggak? Ketepatan waktu atau on time adalah bentuk penghargaan kita terhadap waktu orang lain. Dan itu adalah bentuk penghargaan kita kepada pertemuan Bapak dan Ibu sekalian. Dengan menjadi part of the case, bagian dari pertunjukan. Di dalam pertemuan adalah bentuk edifikasi. Contoh, kalau misalnya ada sesuatu yang berbicara luar biasa, tepuk tangan dong, betul nggak? Tepuk tangan nggak? Tepuk tangan, ini part of the case. Misalnya ada orang yang kayak gitu, semua diam semua. Atau Anda malah ngomong gini, Ada orang yang salah bahkan, misalnya ada pembicara yang salah, betul nggak? Bukan, salah, enggak. Tapi kita berikan sebuah tepuk tangan, betul nggak? Ada kesalahan sehingga mungkin orang ini nervous. Mungkin orang yang baru pertama naik ke atas panggung mungkin nervous. Jadi rasanya enak kan, kita salah ditepuk tangani dan kita ketawa-ketawa, nggak apa-apa kan, betul nggak? Suatu ketika akan menjadi sesuatu edik bagi Anda kalau Anda nggak naik ke atas panggung. Nah ini pertemuan ini akan menjadi positif seperti itu. Ya, jadi Bapak dan Ibu sekalian, kita harus menjadi part of the cast dalam sebuah suasana apapun. Dalam suasana apapun kita harus menjadi bagian daripada pertunjukan. Ya, ini penting Bapak Ibu sekalian. Bicara dengan elegan pada saat di atas panggung untuk recognition, impact, tidak dengan berteriak dengan yel-yel. Perkenalkan, saya bintang 6. Wah, sukses! Yes! Itu yang di sana bapak-bapak yang umur 60 tahun mau meninggal sana langsung. Ini penting Bapak dan Ibu sekalian. Apalagi dalam sebuah OP ada juklat yang sudah dikeluarkan oleh One Vision. Di situ sudah dikatakan bahwa dalam setiap OP yang pengen diketahui oleh orang itu adalah Anda dan latar belakang. Latar belakang tidak penting, yang penting latar depan. Maksudnya apa? Maksudnya itu apa? Itu maunya joke tapi joke-nya nggak kena. Itu tidak elegan menurut saya. Mau joke tapi nggak kena gitu loh Bapak Ibu sekalian. Ini akan merusak pertemuan. Orang-orang yang profesional ngomong ini pertemuan ini kok dagelan, ini gimana? Pertemuan ini menjadi kecil artinya, pertemuan ini menjadi jelek artinya karena ada orang-orang yang tidak part of the cast. Mau guyonan tapi nggak kena gitu loh. Jadi kelihatan jadi kampungan sekali gitu loh. Ya. Terus ada satu lagi hal yang membuat menarik, edifikasi pertemuan seperti itu Bapak sekalian. MC sudah ngomong, Anda cuma menyebutkan nama dan latar belakang. Nama, latar belakang, kasih foto, kasih. Mau diambil lagi latar dulu Pak. Belum selesai saya ngomong, betul nggak? Jangan mengambil waktu orang lain Pak. Di situ masih ada 10 orang, 20 orang, kita ngomongnya pakai maju ke depan lagi. Wah, kasih motivasi. Bapak dan Ibu sekalian, itu tidak elegan sekali Pak. Sangat tidak elegan. Dan inilah yang merusak pertemuan ini. Malah kelihatannya tidak profesional. Orang-orang yang profesional tidak akan mau datang di pertemuan yang modelnya kayak begitu. Dan celakanya ini adalah komunitas kita. Lah kalau komunitas kita tidak jaga, orang-orang yang profesional, yang SP-nya tinggi nggak mau datang di pertemuan, yang terjadi akan downgrade terus. Kapan kita akan berkembang? Jadi marilah kita menjaga cara-cara yang elegan pada saat Anda naik ke atas panggung pun. Nggak usah pakai teriak-teriak. Anda tahu nggak? Sukses ketemu ya sih itu tuh pakai begitu dulu. Maksudnya apa gitu loh? Bicara aja. Perkenalkan, nama saya adalah Agus Laksono dan saya adalah sarjana teknik. Saya adalah Agus Laksono dan saya sarjana ekonomi. Kenapa saya menjalankan bisnis ini? Karena saya melihat bahwa di dalam bisnis ini saya bisa membangun aset yang saya tidak bisa dapatkan di pekerjaan saya sebelumnya. Thank you. See you at the top. Selesai, kan enak. Kan elegan gitu loh. Perkenalkan, saya Amir, saya seorang dokter. Kenapa seorang dokter seperti saya mau menjalankan bisnis ini? Karena saya melihat ada beberapa hal yang menarik di dalam produk-produk TNC. Oleh karena itu, bagi Anda yang punya profesi sama dengan saya, Anda juga bisa mempelajari seperti saya. Thank you, saya. Selesai. Kan keren, Pak. Perkenalkan, nama saya mantan mahasiswa. Maksudnya mantan itu apa? Mantan kan bisa DO. Hal-hal yang tidak elegan yang seperti ini akan merusak pertemuan ini menjadi pertemuan yang sangat tidak profesional.
Nggak bagus efeknya kepada orang-orang lain. Berbicara dengan kesopanan dan tidak mengecilkan profesi orang lain, rendah hati, tidak sombong, adalah merupakan edifikasi di dalam sebuah pertemuan. Dengan bersikap sopan dan profesional di atas panggung adalah bentuk edifikasi Anda terhadap pertemuan. Ini Bapak Ibu sekalian. Yang tidak diperbolehkan di dalam edifikasi adalah edifikasi yang dibuat-buat, melebih-lebihkan, memuji orang selalu berlebih. Nggak perlu Bapak dan Ibu sekalian. Terkesan joke. Edifikasi yang berlebih akan mengundang perasaan tidak enak kepada yang diedifikasi. Tidak melakukan edifikasi fisik. Waduh, Bapak tahu nggak? Upline saya itu keren Pak, six pack. Wah, keren banget tuh. Six pack. Tahu six pack? Kalau saya kan one pack ya. Satu. Six pack itu yang 6 sininya, garis-garis itu ya. Jadi bukan melakukan edifikasi secara fisik Bapak dan Ibu sekalian. Ya karena itu efeknya nggak bagus ya. Oke, di dalam edifikasi ini yang tidak diperbolehkan di dalam edifikasi adalah self-proclaim, mengedifikasi diri sendiri. Karena itu adalah kesombongan. Menyebut diri saya hebat. Anda tahu nggak saya orangnya hebat? Kalau saya datang tuh banyak orang yang datang, wow semua pada mau minta tanda tangan sama saya. Maksudnya apa? Hebat itu bukan karena diri kita yang ngomong, tapi orang lain yang ngomong bahwa diri kita hebat, itu baru namanya hebat. Betul? Jadi ingat baik-baik Bapak Ibu sekalian, jangan pernah melakukan yang namanya self proclaim. Ya, mengedifikasi diri sendiri. Edifikasi sifatnya adalah menguatkan, oleh karena itu edifikasi tidak boleh dimakan, ditelan sendiri. Kalau Anda sudah diedifikasi oleh orang-orang, Anda harus kembalikan edifikasi kepada orang, terutama kepada downline Anda. Semua mengedifikasi. Habis itu ketemu dengan orang nggak pernah respect dengan orang. Downline juga nggak pernah dikasih ucapan terima kasih. Gua kan orang hebat. Ngapain gua ngomong sama yang lain-lain? Ngapain gua terima kasih sama yang lain? Betul nggak? Nggak bisa Bapak Ibu sekalian. Edifikasi itu sifatnya adalah harus dikeluarkan. Karena kalau edifikasi kita telan sendiri, itu akan membuat diri kita sombong. Kita harus kembalikan edifikasi pada downline. Itu akan memberikan efek positif dan memberikan perbaikan-perbaikan kepada downline kita. Konsultasi yang kedua. Kalau edifikasi sudah tahu, Anda sekarang tahu konsultasi. Konsultasi, multi level marketing adalah satu-satunya bisnis yang menyediakan upline dengan gratis sebagai konsultan. Dari awal Anda bergabung sampai dengan Anda berhasil, dia adalah konsultan gratis bagi Anda. Jadi jangan lewatkan konsultasi gratis pada upline Anda. Multi level marketing adalah bisnis people helping people. Memberi konsultasi kepada jaringan menjadi hal yang otomatis kita harus lakukan. Karena tujuan kita adalah mensukseskan jaringan kita. Sehingga kita juga otomatis menjadi sukses. Ada sebuah prinsip yang menarik di dalam kata-kata ini. Don't be number one. Jangan pernah berpikir Anda menjadi nomor satu. Tapi think you are always number two. Jangan pernah berpikir bahwa Anda nomor satu. Tapi Anda harus mulai berpikir bahwa Anda selalu nomor dua. Siapakah yang nomor satu? Downline Anda. Yang menjadi nomor satu adalah downline Anda. Jadi berikan dia porsi lebih pada downline Anda. Kalau semua downline Anda nomor satu, berarti Anda nomor 0. Gitu. Anda harus selalu menjadi nomor 2, jangan menjadi nomor 1. Itu akan meredam kesombongan Anda, sehingga akan menjadikan bahwa downline Anda yang terhebat. Itu baru luar biasa. Karena ada sebuah kata-kata yang menarik, guru yang sukses di dalam kehidupannya adalah guru yang bisa menciptakan murid yang berhasil. Betul tidak Bapak Ibu sekalian? Konsultasi sangat penting dalam usaha ini karena perkembangan usaha ini sangat cepat dan bersifat dinamis. Maka diperlukan konsultasi rutin supaya kita tidak keluar dari track. Dan tentu saja konsultasi harus dilakukan kepada jalur upline yang aktif. Konsultasi merupakan sesuatu yang penting karena konsultan melihat kita dari luar perkembangan kita yang dimana kita tidak melihat dari sisi kita. Bapak dan Ibu sekalian, saya mau tanya, siapa di antara Anda yang pernah melihat pertandingannya Mike Tyson, petinju? Wah, luar biasa ya. Mike Tyson itu petinju yang legendaris pada saat itu. Hanya 1 menit, 2 menit sudah bisa KO lawan, betul nggak? Anda pernah melihat nggak di sisi ringnya dia itu pasti yang namanya ada coachnya dia atau pelatih dia, ada nggak? Kalau seandainya pelatih dia adu sama Mike Tyson, kira-kira menang mana? Tapi kenapa seorang Mike Tyson tetap memerlukan pelatih atau konsultan?
Karena Mike Tyson tidak bisa melihat dari sisi dia ketika dia bertanding. Tapi coach dia, upline dia, ya, pelatih dia melihat dari sisi dia, bukan dari sisinya Mike Tyson. Sama di bisnis ini Bapak Ibu sekalian. Upline itu adalah orang yang melihat daripada helikopter. Seorang polisi sedang mengejar buruannya yang naik mobil. Dan dia tidak melihat, dia hanya melihat gedung-gedung. Tapi di atas ada helikopter yang menuntun dia. Siap, belok kiri. Siap, belok kanan. Depan 200 meter belok kiri. Anda nggak bisa ngelihat yang Anda buru di mana, tapi upline Anda bisa ngelihat. Target Anda dari depan di sebelah kiri, yang Anda tertutup dengan gedung-gedung. Itulah adalah konsultasi. Bapak dan Ibu sekalian, upline Anda mungkin orang yang tidak hebat, mungkin tidak sepandai Anda. Upline Anda akan melihat dari sisi dia, bukan daripada sisi Anda. Konsultasi merupakan hal yang penting. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu sekalian, jangan Anda pernah lewatkan yang namanya konsultasi. Ada dua jenis konsultasi. Yang pertama adalah konsultasi terhadap bisnis, yaitu konsultasi formal. Yang kedua adalah konsultasi informal. Konsultasi yang formal dilakukan paling lambat sebulan sekali di awal bulan tutup buku dengan menyiapkan gambar peta jaringan dan target yang Anda capai di bulan berikutnya. Yang informal adalah Anda lakukan bisa mengenai hal-hal yang kurang Anda pahami kepada upline via BBM, SMS, telepon, email, atau waktu di pertemuan. Itu informal. Yang kedua adalah konsultasi pribadi. Kadang-kadang saya sering menerima konsultasi pribadi. Tapi ingat baik-baik Bapak Ibu sekalian, di konsultasi pribadi ini adalah hal-hal yang sangat sensitif. Terutama kalau upline-nya laki-laki, yang konsultasi di bawahnya adalah wanita, punya problem rumah tangga. Nah, apa yang kita lakukan pada saat itu? Kita harus mengajak pasangan kita untuk menemui donen kita yang notabene adalah orang yang berkonsultasi pribadi tersebut. Bahkan ada konsultasi untuk membeli mobil, kadang-kadang membeli rumah. Ini adalah konsultasi pribadi yang sering kadang dilakukan oleh donen kita kepada kita. Kita bisa menerima, kita bisa sarankan seperti apa yang harus kita lakukan pada mereka-mereka. Ini konsultasi pribadi. Apabila kita merasa bahwa donen kita sudah tidak mau melakukan konsultasi, maka ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah mereka merasa pintar alias sombong, atau bahkan mereka tidak mengerti apa yang harus mereka lakukan. Maka kita perlu mengajarkan apa-apa yang perlu dikonsultasikan. Ada dua. Yang kedua adalah kita tidak bisa menjadi konsultan yang baik. Jadi Bapak Ibu sekalian, ketika donen kita tidak mau melakukan konsultasi, ada dua hal. Mungkin donen Anda menjadi sombong, atau kalau dia nggak sombong, dia nggak mengerti apa yang harus dia lakukan. Oleh karena itu kita ajarkan. Yang kedua, mungkin kita sendiri tidak bisa menjadi konsultan yang baik. Kita tidak pernah introspeksi, kita tidak pernah belajar, kita tidak bisa menjadi konsultan yang baik bagi mereka-mereka. Mungkin ada dua kemungkinan. Jadi pahami ini Bapak Ibu sekalian, bahwa kita harus selalu berkembang, dan berkembang. Belajar adalah satu-satunya jalan dalam menghadapi kendala seperti itu. Mau tidak mau, kalau ada donen Anda yang merasa tidak mau konsultasi kepada Anda karena keterbatasan Anda, karena mungkin pengetahuan Anda yang kurang, satu-satu yang harus kita lakukan adalah kita harus mau belajar. Di dalam belajar ini kita punya tiga hal. Yang pertama adalah Anda mau belajar. Yang kedua adalah Anda mau diajar. Bagi orang-orang yang punya kesombongan tinggi, bagi orang-orang yang mempunyai mungkin level pendidikannya tinggi, ini biasanya adalah mereka-mereka yang sulit untuk mau diajar. Tidak mau menjadi gelas kosong. Anda tidak mau diajar kalau seperti itu. Makanya dalam belajar ada tiga. Yang pertama adalah Anda mau belajar, Anda mau diajar. Yang ketiga adalah Anda mau mengajar. Jadi pengetahuan yang kita punyai harus kita transfer kepada mereka-mereka. Kita harus duplikasikan kepada downline kita di bawah. Konsultasi juga merupakan pelatihan mental supaya kita menjadi rendah hati dan menjadi pembelajar yang baik. Kita berkonsultasi pada upline yang pendidikannya kurang tinggi, yang notabene kurang pandai dengan kita, tapi kita tetap melakukan konsultasi. Ini adalah latihan mental, Pak. Jadi kalau kita nggak pernah mau melakukan konsultasi, berarti mental Anda belum siap. Kita masih ego, merasa paling hebat. Kita nggak pernah konsultasi, nggak apa-apa. Nanti kalau kita sudah melakukan konsultasi, kita akan tahu, Pak.
Oh berarti kalau konsultan yang seperti ini dia tidak bisa menjawab, Anda akan mencari upline yang di atasnya lagi. Anda akan mengetahui. Akhirnya apa? Donen Anda, upline Anda yang sering dimintain konsultasi dia tidak bisa menjawab, dia akan melihat, kenapa sih donen gua kok nggak mau konsultasi ke saya lagi, kenapa ya? Karena mungkin dia tidak pernah mau belajar, meningkatkan pengetahuan dia, skill kita nggak bertambah, sehingga donen Anda merasa bahwa ini nggak pantas untuk dijadikan konsultan. Dimintain konsultasi, dia akan mencari upline yang ke atas lagi, yang aktif lagi. Bapak dan Ibu sekalian, kita perlu menjadi sebuah gelas yang kosong dan tetap berkonsultasi pada upline kita. Dari dua langkah yang saya sudah terangkan, ada prinsip yang ketiga yang dinamakan adalah no cross lining. Ya kalau Anda sudah mengerti edifikasi yang harus Anda lakukan, dan Anda harus melakukan suatu konsultasi, konsultasi itu adalah pelatihan mental bagi kita semua. Anda harus merendahkan hati Anda menjadi gelas yang kosong untuk bisa melakukan konsultasi pada upline-upline Anda. Menjadi pembelajar yang baik, Anda menjadi murid yang baik, suatu ketika pengetahuan Anda, ilmu Anda akan bertambah dan Anda akan siap untuk menjadi upline bagi donen-donen Anda yang minta konsultasi. Ya, yang ketiga adalah no cross lining. Dilarang melakukan cross lining. Ini penting sekali untuk diperhatikan karena cross lining hanya akan menghancurkan bisnis kita. Jangan membahas hal-hal sensitif seperti kondisi jaringan, omset, bonus Anda. Berteman dengan crossline boleh, tetapi jangan crosslining. Oh, saya berteman dengan ini, ini crosslining. No. Bukan seperti itu Bapak Ibunya. Crossline dan kita sama-sama di sebuah komunitas yang sama. Sama-sama di TN, sama-sama di One Vision. Tapi please don't do crosslining. Jangan melakukan crosslining. Artinya disingkat dengan kata-kata no crosslining. Tidak boleh crosslining maksudnya. Crosslining itu apa sih? Si bapak ini dan si bapak yang satunya ini crossline. Ini jaringannya di sana, ini jaringannya di sana. Ngobrol nih ketua bertemu nih. Gimana? Omset lu berapa? Aduh omset gua lagi nggak bagus nih. Tuh makanya kan omset nggak bagus kan. Iya, terus upline lu gimana? Ya upline kok gini sih, nggak bagus sih. Nah crosslining ini sudah mulai nih. Atau malah lebih parah lagi, gimana lu bisnisnya? Kurang bagus sih sini. Terus yang di sini, lu gue juga kurang bagus nih, nggak bagus nih. Jadi itu loh ada multi level yang lain yang baru. Gimana kalau kita sama-sama ke sana yuk? Hati-hati loh Bapak Ibu semuanya. Ini crossline. Karena sudah ada kedekatan, lama-lama mereka sudah mulai nih curhat-curhatan, betul nggak? Oh di sini kurang bagus nih, aduh bonusnya kurang bagus nih, upline-nya kurang bagus nih. Yang di sini juga upline juga gue juga sama nih kayak gini nih, gimana nih katanya. Akhirnya terjadilah dua orang crossline menjadi teman yang akrab dan suatu ketika begitu mereka sudah merasakan gimana bonusmu? Iya nggak ada perubahan nih. Loh gimana? Sama nggak ada perubahan. Tuh kebetulan ada tuh yang nawari tuh, mau nggak? Kita sama-sama bareng yuk ke sana yuk. Ingat ya, hati-hati Bapak Ibu sekalian. Ini crossline. Jangan membahas kejelekan upline kepada downline. Ingat loh ya. Apalagi Anda membahasnya kepada crossline. Waduh bahaya banget. Apa yang jelek Anda simpan sendiri. Apa yang bagus ya sudah. Ingat Bapak Ibu sekalian, apa yang jelek Anda tutupi dari downline, tapi apa yang bagus Anda berikan pada downline. Apa yang jelek katakan kepada upline-mu. Jaringan Anda berantakan, katakan kepada upline-mu. Tapi jaringan Anda berantakan, jangan katakan kepada downline-mu. Masalah dengan crossline, konsultasikan dengan upline terdekat. Upline persimpangan. No crosslining. Crossline adalah bagian daripada komunitas dalam usaha kita, tetapi mempunyai jalur yang berbeda sehingga tidak diperbolehkan melakukan konsultasi atau membicarakan dapur bisnis kita kepada crossline. Karena bukan menjadi kapasitas mereka untuk mengetahui dapur bisnis Anda. Apalagi dalam konsultasi adalah hal yang sangat tidak diperbolehkan. Mereka bukan kompetitor Bapak Ibu sekalian. Ingat bahwa crossline itu bukan kompetitor. Mereka juga menjadi hal yang positif bagi kita, yaitu bisa menjadi gesekan positif. Tetapi dalam perkembangan bisnis kita, terutama dalam hal konsultasi, adalah hal yang hanya bisa dilakukan kepada jalur bisnis Anda, yaitu kepada upline-upline Anda. Upline aktif terutama. Dalam hal tertentu crossline bisa memberikan info yang menyesatkan yang berbeda dengan hasil konsultasi dengan upline. Mungkin karena strateginya yang berbeda. Bahkan dalam hal tertentu crossline bisa membahayakan bisnis Anda. Maka sebaiknya adalah please don't do cross-lining. No cross-lining. Jangan mencampuri urusan upline Anda
Atau jangan mencampuri urusan bisnis upline Anda. Aturan ini dibuat untuk mengamankan bisnis Anda sendiri. Karena faktanya lebih banyak leader yang besar hancur bisnisnya bukan karena serangan dari luar, tetapi karena cross-lining. Bapak dan Ibu sekalian, ceritakan pengalaman-pengalaman jaringan yang melakukan cross-lining yang berbahaya. Sudah terbukti menghancurkan bisnis. Banyak cerita Bapak dan Ibu sekalian, seseorang yang pernah juga melakukan cross-lining di suatu tempat. Dan orang ini sering ngobrol. Suatu ketika orang ini upline-nya pindah ke multi level yang lain, dan orang ini diajak ke multi level yang lain, dia menggeret dengan teman-teman yang ketemu dengannya di pertemuan karena hubungannya sudah baik. Akhirnya apa? Orang ini akan ikut kepada orang yang pergi ke sana. Dan orang yang tidak pernah melakukan cross-lining, dia aman. Banyak sekali kejadian. Di TNC juga ada banyak orang yang melakukan seperti itu, banyak. Dan mereka hilang. Oleh karena itu mulai pada hari ini Bapak dan Ibu sekalian, saya betul-betul memberi pesan pada Anda, please no cross-lining. Jangan cross-lining. Demikian Bapak dan Ibu sekalian dari saya, mudah-mudahan 3 prinsip dasar yang merupakan jiwa daripada bisnis ini Anda bisa lakukan. Bagaimana kita bisa melakukan edifikasi, bukan hanya kepada upline, bukan hanya dengan kata-kata saja, tapi kita juga melakukan rasa ucapan terima kasih pada downline kita. Kita juga memberikan hal-hal yang positif kepada komunitas kita, terutama pada saat mereka di pertemuan. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, saya yakin kalau Anda melakukan hal-hal yang seperti yang saya ceritakan pada Anda, lakukan konsultasi rutin kepada upline Anda. Lakukan konsultasi meskipun upline Anda adalah orang yang mungkin mempunyai kemampuan atau skill atau bahkan pendidikan yang lebih rendah daripada Anda, tapi tetap lakukan karena itu adalah pelatihan mental daripada Anda. Dan ingat Bapak Ibu sekalian, yang paling berbahaya di dalam bisnis ini adalah apabila Anda sudah melakukan cross-lining. Sukses selalu untuk Anda. Sampai jumpa di pertemuan-pertemuan berikutnya.